indahnya malam karena adanya bulan dan bintang. Terperanjat aku semalaman karena mendengar suara petasan. Sungguh bahagia dan gembiranya kita semuanya dengan semarak 17 Agustusan, karena itulah wujud syukur kita dengan adanya kenikmatan kemerdekaan. Kalau an itu ke bawahnya an gitu loh ya. Sekali lagi ya, nikmat adanya nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, betul ya. Alhamdulillah. Maulidan dan manakiban. Merdeka. Merdeka. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tema pagi ini apa kira-kira? Merdeka. Betul. Nikmat bersyukur adanya kemerdekaan. Merdeka berarti harus adil untuk semua, hukum pun berlaku untuk Teror jing. suaranya habis. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kemerdekaan adanya itu adalah hak segala bangsa. Khusus untuk Indonesia, kemerdekaan jatuh pada tanggal 17, tapi itu di ending ya, di akhir saja. Pada intinya, subhanallah, bahwa angka 17 merupakan angka yang sakral dan istimewa, terutama bagi bangsa Indonesia. Sebab angka 17 ini memiliki nilai spiritual dan juga kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian. Insya Allah akan dibagi 2 season ya, karena ada minimal ada 4 kebahagiaan bagi kita dalam rangka 17. Pertama, 17 itu bermakna apa kira-kira? 17 murid. 17 yang paling bawah di antara rakaat kira-kira apa? 17 huruf. 17 huruf. Perhatikan di dalam kalimat syahadat. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini bukan kalimat syahadat, melainkan bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah, syahadatul rasul, itu adalah kalimat syahadatul tauhid, adalah kalimat la ilaha illallah yang di dalam kitab Sirrul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki huruf berapa? Memiliki huruf 12, tapi ditambah dengan syahadatu. Syahadatu apa? Shin, ha, alif, dal, tak marbutah. Ditambah 5, 12 ditambah 5 sama dengan 17. Sekarang kalimat Muhammadur Rasulullah, hurufnya ada berapa? 12 pula. Karena itu di dalam Sirrul Asrar tabaruk kepada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, babnya terdiri dari 24 bab. Bab pertama menandakan kalimat la ilaha illallah, bab kedua menandakan kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ditambah awalnya menjadi syahadatul rasul. Kalimatnya adalah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalimat syahadatul Rasul ditambah hurufnya syahadah. Syahadah ditambah terjadi sama shin, ha, alif, dal, ta marbutoh. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Alhamdulillah. Semuanya kita memiliki semuanya. Alhamdulillah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah menyatakan, Allah bertanya kepada kita semuanya ketika masih ada di alam janin ibu kita masing-masing, alastu birabbikum, apakah engkau semuanya mengaku wahai para janin yang ada di perut ibu kalian masing-masing, apakah aku sebagai Tuhanmu? Qalu, maka menjawablah kita semuanya ketika masih ada di alam rahim, bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami semuanya adalah hamba-hamba Engkau dan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hak untuk diibadahi. Jadi semuanya para hadirin jemaah sekalian, baik muslim maupun non muslim, karena sabda kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu menempati pada keadaan fitrah, yakni dalam keadaan berakidah Islamiyah. Hatta abawaihi, sehingga kedua orang tuanya lah menjadikan bayi tersebut yuhawidanihi, apakah beragama Yahudi, au yumajjisanihi, atau beragama Majusi, au yunassironihi, atau beragama Nasrani. Namun alhamdulillah kita mah dari mulai alam ruh, alam janin, kemudian lahir di alam dunia sampai hari ini, dan insya Allah hatta yaumul qiyamah, sampai dibangkitkan nanti di alam ba'ats, itu menempati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah bahwa kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selamanya kita hakul yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan kita sekalian, dan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, sudah dipastikan bahwa kita semuanya berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikumpulkan bersama ahli la ilaha illallah. Yang kedua, karena waktunya singkat ibu ya, yang kedua tadi 17 bermakna gimana? 17 rakaat. Apa itu 17 rakaat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah sama dengan 17 rakaat. Insya Allah kita selamanya ikrar yang pernah kita ucapkan dan bertabaruk kepada Al-Quranul Karim surah Al-An'am ayat 162. Kalau tadi mah syahadat 172, Al-A'raf kalau ini mah tentang ikrar sholat, Al-An'am 162. Duanya sama, 100-nya sama, cuma bedanya 7 sama 6 gitu ya. Karena memang sholat itu ibarat kata adiknya syahadat. Kalau syahadat 172, kalau sholat 162. Bagaimana ikrar kita tentang sholat? Subhanallah, Allah menuntun kita untuk melaksanakan syariat berupa sholat. Bahkan subhanallah, satu-satunya yang sangat istimewa ketika Allah menurunkan syariat sholat, syariat zakat, Allah cukup dengan memberikan ilham, wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun ketika Allah menurunkan syariat berupa haji, cukup dengan mewakilkan kepada Malak Jibril alaihissalam. Tapi ketika akan mensyariatkan sholat,
Allah tidak cukup dengan memberikan wahyu, Allah tidak cukup dengan mewakilkan kepada Nabi Adam, tapi Allah mengundang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat pertama yang diucapkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra wal Mi'raj, memulai dari perjalanan dari rumah beliau ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Rafrafil Aqtar, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke Rafrafil Aqtar, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah perpisahan antara Malak Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau adkhaltu telunjuk itu apa? Asobi, ya. Seandainya aku masuk telunjuk saya, laharaktu badani, maka akan terbakarlah seluruh badanku. Kenapa? Karena satu-satunya yang diizinkan oleh Allah masuk ke Sidratul Muntaha hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagum, istimewa, luar biasa, terpana, terpesona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pintu Sidratul Muntaha. Maka yang pertama kali keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat, bukan la ilaha illallah, tapi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, salam penghormatan khusus untuk Engkau ya Allah, keberkahan dan keselamatan, keberkahan hanya milik-Mu ya Allah. Kemudian dibalas uluk salamnya kanjeng Nabi oleh Allah dengan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, keberkahan, keselamatan hanya untukmu. Tapi Nabi Muhammad hebat luar biasa. Kenapa? Pemimpin dunia akhirat, pemimpin bukan lagi menginternasional, tapi pemimpin yang mengakhirat. Pemimpin yang walaupun jasad beliau sudah berada di akhirat, tapi teringat akan umatnya yang ada di alam dunia. Maka jawaban atas ungkapan penghormatan Allah terhadap beliau seorang dijawab oleh Rasulullah, Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan salam dan rahmat kepadaku, tetapi salam sejahtera semuanya untuk kami dan orang-orang soleh semuanya. Kami di sini maknanya apa? Maknanya siapa? Orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka kalau ingin terbawa soleh dalam doanya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan melaksanakan sholat sampai akhir hayat, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa saking istimewanya syariat berupa sholat itu dalam penurunan syariatnya dengan langsung mengundang Nabi Muhammad SAW. Ibu, ada satu rahasia kenapa sholat begitu istimewa. Apa kira-kira? Umat nabi-nabi yang lainnya sholat tidak? Tidak. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Isa sampai Nabi Adam alaihissalam, sholat tidak? Sholat. Kenapa? Nabinya pada melakukan sholat, sedangkan umatnya tidak melakukan sholat. Kok berbeda dengan Nabi Muhammad? Nabinya melakukan sholat, tapi umatnya pun melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Allah ingin kemuliaan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia karena adanya pelaksanaan sholat. Maka insya Allah kita tanamkan pada putra putri kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Laksanakan sholat sampai akhir hayat. Ibu tadi ada berapa katanya angka 17 kesakralannya?
Ada 4 ya. Yang dibacakan baru berapa? Baru 2. Yang ketiga, 17 ini bermakna 17 Ramadan. Tadi yang pertama apa? Syahadat. 2, sholat. 3, Ramadan itu bermakna nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Menurut para ulama bahwa turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dilihat dari hadis-hadis yang lainnya bahwa dikatakan yaumal taqal jam'an, bertemunya antara dua pasukan besar, antara kaum muslimin dan kaum kafirin dalam rangka memenangkan pertarungan lillahi kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, pada tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dan rahasia terbesar bahwa Al-Quran, sebagaimana dari ungkapan definisi Al-Quran, yaitu kalamullahi al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-mukhtatamatu al-muta'abbadu bitaslim, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadikan Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, bahwa setiap hurufnya mengandung pahala. Kalau kita membaca hadis tidak mendapatkan pahala, membaca fikih tidak membaca pahala, membaca kitab-kitab tasawuf tidak mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala itu dari ngajinya. Tapi kalau Al-Quran, ngajinya dapat pahala, membaca hurufnya pun membaca pahala. Mendengarnya juga. Nah, mendengarnya pun. Melihatnya aja dapat. Semuanya mendapat. Man qara'a harfan bi kitabillahi ta'ala, siapa yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, maka perbandingannya setiap huruf itu memiliki 10 kebaikan, 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menyatakan alif lam mim. Alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi semuanya, kalau kita hanya membaca alif lam mim, pahala kita yang dapatkan berapa? 30. Dahsyat, luar biasa Ibu ya. Tapi kalau membaca undang-undang pembukaan tidak membaca, tapi mendapatkan pahalanya dari sisi sekolahnya, gitu ya, belajarnya. Hadirin jemaah sekalian, Al-Quran dan Al-Hadis dinyatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini, bahwa aku tidak meninggalkan emas dan permata, pun pula tidak meninggalkan istana yang megah luar biasa, pun tidak pula meninggalkan Toyota berikut jalannya yang panjang kemana-mana. Tapi aku meninggalkan 2 perkara, amro ini 2 perkara. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata. Halo. Yang ditinggalkan Rasulullah ada berapa katanya? 2. Yang pertama, Kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa sunnata rasulihi, hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang engkau sekalian berpegang teguh kepada keduanya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis,
kata Al-Quran ke barat, maka melangkah kita ke barat. Kata Al-Hadis ke timur kita berjalan, maka ke timurlah kita berjalan. Lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Karena bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah kebenarannya mempunyai nilai absolut, artinya mutlak benarnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah salah. Al-Quran sudah pasti itu adalah firman Allah yang jelas benarnya 100%. Bagaimana dengan hadis? Bahwa Al-Quran dan hadis tidak akan pernah salah, bahwa itu adalah pedoman kita, pedoman dalam meniti kehidupan. Maka insya Allah selamanya kita akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sepanjang kita melaksanakannya, maka sepanjang itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka itulah yang kita cari sesungguhnya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Maka alhamdulillah ibu-ibu hadirin jemaah sekalian, ada pengajian bereng ke sana, ada pengajian bering ka dieu gitunya. Alhamdulillah di Indonesia mah subur makmur dengan pengajian. Saya pernah berjalan di Malaysia 8 bulan. Jarang ibu ada pengajian kayak di sini gitu ya. Pun saya pernah berjalan di Thailand. Thailand pun sama, hanya sedikit yang mengikuti. Demikian juga Mesir dan negara-negara Timur Tengah. Namun di Indonesia, alhamdulillah di sana sini banyak pengajian. Bukan di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi insya Allah kita bahagia dengan hadirnya ke majelis taklim dan majelis zikir, karena itulah merupakan cahaya, salah satu majelis yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipenuhi dengan cahaya dari Allah dan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terberkahi dan juga tersinari kehidupan kita sekalian sampai kita menemui Allah dalam keadaan dirahmat dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin.